Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini ada The Chariot. Keempat. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya The Magician. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Devil. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Judgment. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Judgment. Nah, ini menggambarkan sebuah perubahan yang baik akan terjadi di dalam hidupmu. Ya, terutama di dalam hati dan perasaanmu. Di mana kamu akan benar-benar bisa nantinya berdamai dengan masa lalumu. Melupakan trauma di dalam hubungan asmaramu yang lalu. Melupakan luka hatimu dikarenakan kandasnya, gagalnya hubungan asmaramu di pertengahan jalan di masa lalu. Dikarenakan kamu kedatangan seseorang yang benar-benar positif, yang benar-benar baik, dan dia juga bisa kembali membawa hari-harimu menjadi ceria, menjadi berwarna dan bersemangat kembali. Dan dengan begitu, kamu akan mampu memulai hidup baru, ya, melangkah dari awal lagi, membuka lembaran baru di dalam hidupmu dan di dalam hati dan perasaanmu. Nah, jadi siapakah dia? Jadi di sini tergambar kamu akan kedatangan seseorang yang benar-benar bijaksana. Ya, tampak di sini mungkin umurnya di atas kamu ataupun lebih dewasa, lebih matang, lebih mature daripada kamu. Ya, dan di sini dia juga adalah seseorang yang benar-benar bisa berlaku adil terhadap dirinya, terhadap kehidupannya. Berarti dengan kata lain, dia memiliki pengalaman yang baik, ya, di dalam kehidupan, di dalam hubungan asmara, ataupun di dalam membahagiakan hati dan perasaan seseorang. Oke? Nah, dan juga seseorang ini sepertinya tergambar di sini, dia adalah seseorang yang mungkin, ya, agak tertutup, agak pemalu, ya. Tetapi jika dia sudah merasa dekat dengan seseorang, jika dia sudah memahami orang tersebut, maka apapun yang ada di dalam dirinya, di dalam kehidupannya akan dia ceritakan dan akan dia beberkan.
Nah, jadi dia di sini tampak tertutup dan pemalu dikarenakan mungkin belum mengenal lebih jauh dan lebih dekat seseorang yang ingin dia dekati. Nah, jadi kenapa dia tiba-tiba menuju ke kamu? Kenapa dia mendekati kamu? Karena mungkin dia sudah lama menyimpan perasaan yang dia miliki terhadap dirimu secara diam, secara silent. Dan baru-baru ini makanya dia mungkin baru meyakinkan hatinya untuk mendekati kamu. Dan mungkin di sini juga dia mungkin mulai yakin bahwa inilah mungkin waktu yang tepat untuk mendekati kamu. Dan benar saja, ya. Ini waktu yang tepat karena apa? Karena mungkin semenjak kehadirannya, semenjak intensnya komunikasi, semenjak dia selalu mencari cara untuk bisa say hello, untuk bisa dekati kamu, ya. Dan di saat itulah ada perubahan yang baik terjadi di dalam dirimu. Dan kamu mulai mampu berdamai dengan masa lalumu, dan itu terpancar sekali dari mata dan raut wajahmu. Makanya dia semakin hari semakin yakin di saat komunikasi, di saat kontak, dia melihat ada kebahagiaan. Ada semangat yang terpancar dari dalam dirimu. Makanya dia meyakinkan meyakinkan dirinya, nah inilah waktu yang tepat sepertinya untuk aku ucapkan, untuk aku utarakan perasaanku terhadap dirinya, terhadap kamu, ya, Pisces. Tapi itu beberapa dari kamu. Nah, jadi inilah salah satu mungkin ya seseorang yang datang ke kamu yang menginginkan kamu beserta seabrek ciri-cirinya ya. Dan dia bisa akhirnya membawa perubahan baik di dalam hidupmu dan di dalam perasaanmu, dan kamu mulai mampu melupakan ya trauma di masa lalu, luka lama yang tertoreh pada hubungan asmara yang lalu, ataupun dikarenakan kekecewaan terhadap seseorang yang dulunya hanya selalu ingin mempermainkan kamu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini menggambarkan ya, ada semangat di dalam diri seseorang ini. Dan semangat ini energinya begitu besar. Karena apa? Karena di sini tergambar ya. Mungkin dulu kenapa dia sempat menyembunyikan perasaannya terhadap dirimu? Mengapa dia sempat menyukaimu secara diam? Ya, karena mungkin dulu ekonominya, pekerjaannya, status sosialnya belum sebaik saat ini. Nah, makanya dia penuh semangat ya. Memberikan secara total apa yang bisa dia lakukan hanya untuk benar-benar bisa memajukan kehidupannya. Nah, setelah itu terjadi, barulah dia berani menuju ke kamu. Barulah dia berani mencari cara untuk mendekati kamu. Barulah dia berani memberi sinyal ya bahwa dia menyukaimu. Nah, makanya di sini tergambar ya. Seseorang ini benar-benar adalah seseorang yang memiliki planning dan komitmen yang baik. Nah, jika dia sudah menginginkan sesuatu, memplanningkan sesuatu, maka apapun akan dia cari cara untuk bisa mewujudkannya. Jadi dengan kata lain, seseorang ini benar-benar adalah seseorang yang bisa dikatakan baik dan positif untuk kamu. Kenapa? Karena kamu juga mungkin tipenya ya, suka kehilangan semangat. Suka selalu mungkin mudah patah arah dikarenakan situasi dan keadaan. Nah, jadi di masa lalu mungkin kamu sempat pekerjaannya menurun, bisnis dan usahanya mundur begitu ya. Dikarenakan mungkin ada 1-2 dari pekerjaan, beberapa dari tekanan bisnis dan usaha pada saat itu tidak mampu kamu lakukan. Dan terjadilah kegagalan. Nah, di saat itu kamu tidak berani mencoba lagi. Nah, jadi dengan hadirnya seseorang ini, sepertinya kamu akan bisa menemukan kembali semangatmu, ya, menemukan kembali keberanianmu, ya, untuk benar-benar bisa memajukan sektor-sektor kehidupanmu. Oke ya.
Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, ini menggambarkan seseorang ini, ya, memang tampak ya, dia lebih dewasa, dia lebih mature, ya, dia lebih berpengalaman dan lebih memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada kamu di dalam hubungan asmara, di dalam menjalin hati dengan seseorang, begitu ya. Makanya di sini tergambar dia lebih dewasa dan lebih mature. Tetapi yang jelas di sini dia adalah seseorang yang benar-benar bisa dikatakan bonafide, ya, baik pekerjaannya, baik status sosialnya maupun finansialnya. Ya, tampak di sini dia adalah seseorang yang kaya. Ya, seseorang yang memiliki hal-hal baik lah ya di dalam kehidupannya, seperti kegiatan, seperti pekerjaan, seperti hubungan-hubungan kerjasama, itu semuanya baik. Nah, dan inilah mungkin salah satu ya yang nantinya akan dia manfaatkan untuk juga bisa membawa dirimu, mengarahkan dirimu untuk juga bisa maju, untuk juga bisa mendapatkan hal-hal baik seperti dia. Nah, jadi di sini ada keinginannya ya untuk menuntunmu, untuk mengarahkan kehidupanmu ya ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Dan mungkin di sini dia juga nantinya tidak akan segan-segan berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang kegiatan yang kamu lakukan saat ini. Nah, jadi bisa jadi di sini kalian sama-sama berada pada satu bidang kegiatan yang sama. Tetapi dia memiliki level jabatan, level kedudukan lebih baik daripada kamu. Bisa jadi di sini dia bosmu, dia kepala bidangmu ataupun kepala divisi ya di tempat kamu berkegiatan saat ini. Makanya dia juga berkeinginan menuntun kamu, mengarahkan kamu ya menemukan jenjang karir yang baik. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi akhirnya barulah saat ini kamu merasa bahwa perjalanan hidupmu semakin baik. Nah, barulah kali ini kamu merasa akhirnya inilah mungkin hari-hari terindah. Hari-hari yang penuh warna dan penuh keceriaan di dalam kehidupanmu semenjak bertemu dengan seseorang ini. Nah, jadi benar-benar seseorang ini adalah seseorang yang spesial. Dikirimkan semesta untuk dirimu. Karena apa? Karena banyak manfaat baik yang bisa dia bagikan untuk kamu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini ada Ace of Swords. Nah, sepertinya kamu akan segera sukses nih. Ya, sukses di dalam move on terhadap luka lamamu, sukses di dalam membenahi hati dan pikiranmu, dan sukses di dalam memajukan kegiatan-kegiatanmu. Karena apa? Karena ada pemikiran baru, ide baru, gagasan baru ya yang bisa selalu kalian share untuk satu sama lainnya dengan seseorang ini. Nah, jadi kamu selalu bertanya ya, selalu meminta ide, meminta saran tentang kegiatan-kegiatanmu. Karena mungkin dia lebih berpengalaman di bidang tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan ada indikasi kamu dan dia berkegiatan di bidang kegiatan yang sama. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Magician. Nah, jadi seseorang ini adalah benar-benar seseorang yang spesial. Kenapa? Karena di sini tampak ya. Dia adalah seseorang yang serba bisa, memiliki potensi yang besar dan bisa melakukan apapun, mewujudkan apapun dan mengerjakan apapun yang dia inginkan. Makanya di sini memang
dia adalah seseorang yang mungkin wajar jika kamu bahagia, jika kamu senang dan happy kedatangan oleh seseorang ini, karena dia adalah seseorang yang multi talenta. Ya, selain pintar di dalam mewujudkan setiap mimpi dan harapannya, dia juga pandai ya di dalam menyenangkan, membahagiakan, membuat dirimu tersenyum setiap harinya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Saya sarankan sepertinya alangkah bagusnya jika kamu menerima dia, jika kamu membuka hatimu, memberi kesempatan kepada seseorang ini untuk mengisi relung hatimu yang telah lama kosong. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Devil. Nah, mungkin seseorang ini juga pernah ya mengalami luka hati, mengalami kekecewaan di dalam hubungan asmara dikarenakan ada orang ketiga. Nah, jadi dia juga sempat kehilangan pasangannya dikarenakan orang lain, dikarenakan pihak lain ya, entah itu keluarga, entah itu teman-teman yang tidak setuju. Ya, dia berhubungan dengan pasangannya pada saat itu. Makanya di sini tergambar ada energi negatif di dalam kehidupannya pada waktu itu. Tetapi dengan beginilah, dengan dia menemukan hubungan yang berantakan inilah, makanya dia berkomitmen untuk menjadi lebih baik, untuk memajukan kehidupannya. Karena mungkin apa? Karena pada saat itu dia dicampakkan dikarenakan pasangannya lebih memilih orang lain yang lebih kaya, yang lebih memiliki jabatan lebih baik daripada dia. Makanya dia termotivasi dan berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi. Dan benar saja kali ini dia sudah menjadi kehidupannya lebih baik daripada sebelumnya. Makanya di sini dia juga mungkin di saat dia menginginkan kamu, di saat dia menyimpan perasaannya terhadap dirimu, makanya dia tidak ingin buru-buru mendekati kamu, buru-buru mengungkapkannya kepada kamu. Dia ingin membenahi kehidupannya dahulu. Nah, setelah itu terwujud, barulah dia menuju ke kamu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Pisces sahabatku, dan semoga teman-temanku Pisces ya benar-benar akan kedatangan seseorang yang benar-benar menginginkan kamu, mencintai kamu, dan mampu menempatkan dirimu pada posisi yang paling indah di hatinya ya. Dan dengan begitu akan ada kebahagiaan dan kenyamanan ya yang kamu dapatkan kembali di dalam kehidupanmu yang mungkin selama ini telah lama hilang. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.